Perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk melihat kontennya dari pendeta very clear lah, beberapa jam yang lalu. Pendeta very clear kali ini ngamuk teman-teman. Sebenarnya amukannya itu sebagai sebuah pesan bagi semua orang lah, untuk cerdas mensikapi lah mana tokoh-tokoh agama yang bisa diikuti omongannya, yang bisa diikuti khotbahnya. Cuman kali ini pendeta very clear ini khusus memberikan warning atau peringatan terhadap perilaku dua orang yang mengaku sebagai pendeta besar kekristenan yang disebut sama HTD itu sebagai penista agama. Kalau di sini dikasih kayak semacam peribahasa gitu, mulut comberan tidak mungkin memberitakan firman. Seperti apa keseruan amukan atau titah HTD? Mari kita saksikan video berikut. Bapak Ibu saudara ya, mulut comberan ya, mulut comberan dalam tanda petik mustahil bicara firman ya. Tidak mungkin mulut comberan itu berbicara firman Allah. Di dalam Yakobus 3 ayat 12 ya, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah yaitun, pohon anggur menghasilkan buah ara, sumber mata air asin menghasilkan air tawar? Dari mulut yang sama tidak mungkin mengeluarkan hujatan ya, caci maki, penistaan agama. Dari mulut yang sama memberitakan firman itu tidak mungkin. Ya, mulut comberan tidak mungkin memberitakan firman, tidak mungkin. Ya. Penista agama misalnya Saifuddin Ibrahim, dari mulutnya dia keluar penistaan agama. Apakah mungkin dia memberitakan firman Tuhan? No way, nggak mungkin. Paul Yong yang jadi penista agama, apakah dari mulut Paul Yong bisa keluar firman, memberitakan kebenaran? Tidak mungkin. Dari air asin tidak mungkin keluar air tawar. Ya, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Mulut seorang Saifuddin Ibrahim maupun Paul Yong sebagai penista agama mustahil mulut yang sama memberitakan firman. Mustahil. Jadi kalau dia seolah-olah memberitakan firman itu palsu. Pendeta yang tukang nilep donasi, pendeta kolektor janda ya. Mungkin enggak dari mulut dia keluar firman? Enggak mungkin. Tidak mungkin ya. Jadi kalau ada pendeta yang dicap sebagai kolektor janda, pendeta yang nilep uang donasi, lalu pendeta ini tukang maki-maki ya, tukang maki-maki atau sering disebut apa itu, pendeta cabul ya. Dari pendeta cabul tidak mungkin keluar firman, tidak mungkin. Dari mulut yang sama tidak mungkin ya keluar hal-hal yang cabul, terus keluar juga pemberitaan firman. Tidak mungkin. Perhatikan baik-baik. Yakobus 3 ayat 12. Tuh Mbah Udin, Paul Zong, dan para pengikut-pengikutnya dengerin tuh titah dari pendeta very clear. Udah dibawain ayat tuh. Jadi tidak mungkin. Kalau nggak salah tadi yang dibawain itu Yakobus 3 ayat 12 ya. Gak mungkin
pohon ara menghasilkan zaitun, dan tidak mungkin zaitun menghasilkan pokok anggur. Air asin nggak mungkin menghasilkan tawar, dan air tawar nggak mungkin menghasilkan asin. Itu peribahasanya, itu ayat yang kalian yakini. Jadi sebenarnya benar juga apa yang disampaikan oleh pendeta Very Clear ini ya. Jadi tidak mungkinlah orang yang di dalam mulutnya itu yang katanya penuh hikmat, dapat hikmah dari Tuhan, di mulut yang sama dan kadang bahkan di kesempatan yang sama pula itu ada dua hal yang kontradiksi yang disampaikan, antara khotbah dan caci maki, hujatan itu silih berganti begitu loh. Ironisnya kan dalam sebuah kesempatan. Dan kadang-kadang yang sangat ironis itu, sebelum masuk ke sebuah acara di Zoom-nya atau monolognya itu doa dulu. Nanti setelah doa itu ada khotbah-khotbah, dan diselingi itu dengan caci maki kepada pemeluk agama yang lain, kepada ajaran yang lain, dalam hal ini ajaran Islam. Pendeta yang seperti ini, kata HTD, jangan diikutin lah. Gak mungkin orang itu punya hikmat kalau di mulut yang sama, bahkan di sebuah kesempatan yang sama, itu keluar dua hal. Keluar kata-kata bijak atau firman, dan keluar hujatan. Itu jelas lah, itu hanya orang-orang yang merasa mendapat hikmah dari Tuhan, merasa dipenuhi Roh Kudus, padahal aslinya itu palsu, itu zong. Itu kata pendeta Very Clear. Selanjutnya yaitu tadi kita anggap sebagai self kritik lah, kritik kepada kelompok internal mereka lah. Jadi seorang pendeta, seorang tokoh agama itu diharapkan konsisten memberitakan firman, memberitakan ajaran-ajarannya, nggak usah sibuk hujat agama yang lain lah. Nggak usah sibuk hujat sana hujat sini. Tapi memang kalau Saifuddin Ibrahim yang Mbah Udin ini ataupun si Zong ini, kalau mereka itu bicara firman, bicara ajaran Alkitab, itu yang nonton dikit gitu. Tapi kalau sudah menghujat Islam, waduh, pengikutnya banyak. Viewernya banyak gitu. Jadi mereka tahu untuk bisa menaikkan rating mereka ya salah satu jalan terbaiknya ya, tercepatnya ya hujat Islam begitu. Kemudian dari kita sendiri seperti apa? Tetap kita ya sama-samalah introspeksi, muhasabah, untuk selalu menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis Nabi disampaikan ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau memang kita itu sebagai orang yang beriman itu ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, atau kalau nggak bisa ucapkan yang baik, mending diem. Mending diem gitu. Pilihannya ada dua, ucapkan yang baik atau diam saja. Kemudian mengenai batasan-batasan diskusi lintas agama atau perbandingan agama, itu ada batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu. Quran surat Al-An'am 108 lah. Janganlah kamu semua itu menghujat sesembahan orang lain yang selain Allah, karena mereka yang kamu hujat itu akan balik menghujat Allah tanpa dasar ilmu, tanpa pengetahuan. Intinya begitu. Kemudian di Quran surat Al-Ankabut 46, pada intinya kalau mau bermujadalah, berdiskusi dengan ahli kitab, itu harus dengan cara-cara yang baik. Itu teman-teman yang bisa kita ambil ya dari amukan atau titahnya
HTD Pendeta very clear, dan kita sendiri selalu senantiasa introspeksi untuk tetap memegang ajaran atau aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan toleransi kepada agama yang lain. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.